Saudara-saudari sekalian, selamat sore. Kur, selamat sore, Kur. Semangat ya. Saya teriak-teriak ya Bapak Ibu ya, nggak seperti biasa, sengaja. Ya, dari awal tadi sudah kenceng suaranya. Kenapa kenceng suaranya? Supaya bangun semua ya. Supaya nggak ada kelesuan dalam misa ini. Ya, semangat semuanya. Kenapa tidak ada kelesuan? Tadi kita sudah diarahkan sejak awal bahwa ini adalah Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Maka kalau temanya gembira, yaitu coba kita mengarahkan diri dalam suasana gembira dalam Ekaristi ini. Merayakan Ekaristi dengan gembira, ya, arahnya ke sana memang Minggu Advent yang ketiga. Suasana kegembiraan itu dibantu dengan liturgi Gereja Katolik, ya. Khusus unik bahwa liturgi Gereja Katolik Kasula ini satu-satunya warna yang berbeda dari warna-warna yang dipakai dalam Ekaristi Gereja Katolik. Ya, warnanya seperti ini. Ya, warnanya apa? Ya, silakan diterjemahkan sendiri. Ini warna apa? Ya, biasanya kan ungu, itu umum. Advent, Prapaskah ungu. Lalu putih itu hari raya, biasanya orang kudus, Paskah putih. Lalu merah itu Roh Kudus, Jumat Agung, kemartiran. Lalu hijau itu masa biasa. Nah, ini warna ini khusus memang, hanya satu ini warna liturgi. Ini ingin menggambarkan suasana itu tadi, sukacita, suasana gembira. Nah, maka kenapa suasana gembira? Alasannya suasana gembira karena hari yang ditunggu itu semakin mendekat. Hari apa? Peringatan hari raya kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Kristus Sang Penebus. Ya, makin mendekati hari ini. Tinggal beberapa hari lagi, maka suasananya yang dibangun di Minggu Advent yang ketiga ini adalah suasana yang memang gembira. Mau menantikan kedatangan Kristus. Ya. Suasana gembira ini juga dibantu dengan sabda Tuhan. Tadi kalau kita dengar misalkan dari bacaan yang pertama, sana juga disampaikan, misalkan dikatakan orang yang bisu bersorak-sorai. Nah, maka dapat dibayangkan kan orang bisu itu nggak dapat berbicara, tapi gambaran sabda Tuhan mengatakan bersorak-sorai. Artinya bersorak-sorai ya mungkin mampu berbicara. Lalu katakanlah yang buta itu melihat, telinga orang tuli itu dibuka, mampu mendengar lagi. Yang lumpuh melompat seperti rusa, berarti yang lumpuh mampu berjalan, katakanlah seperti itu, sembuh. Itu suasana gembira yang digambarkan itu. Lalu dalam Injil saya menangkap juga ada suasana gembira. Suasana gembira ketika Tuhan itu mengatakan dalam sabdanya, kita dengar tadi, hampir sama dengan bacaan pertama, yaitu kurang lebih ketika orang buta dapat melihat, lalu orang tuli mendengar, dan juga orang sakit kusta itu disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, dan orang miskin mendapat kabar baik. Itulah warta utama dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan mengatakan orang miskin mendapatkan kabar baik. Ya, kenapa dikatakan orang miskin mendapat kabar baik? Artinya bahwa orang yang mau terbuka hatinya, mau mengandalkan Tuhan, itu akan mendapat karunia dari Tuhan, akan mendapat kabar baik dari Tuhan. Ya. Kalau orang sombong, orang yang merasa mampu, merasa kuat, tidak butuh Tuhan, ya dia mungkin tertutup dengan karunia Tuhan. Dia tidak mampu mendapat kabar baik dari Tuhan. Tetapi orang miskin, orang sederhana yang mengandalkan pertolongan Tuhan, justru mereka yang kemudian mampu menangkap kabar baik dari Tuhan, mereka yang mendapatkan karunia dari Tuhan. Itulah gambaran kegembiraan suasana Minggu Advent yang ketiga ini, yaitu dengan sabda Tuhan yang kita dengar tadi, suasana gembira. Ya, jelas bahwasanya kalau orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan, ada kegembiraan di sana pasti ya. Kalau kita juga mengalami sakit ya, itu sembuh kan kita gembira, dapat berkegiatan seperti biasa ya.
Misalkan pusing, sakit kepala, ataupun sakit perut, sembuh. Setelah itu kemudian gembira, dapat berkegiatan seperti biasa. Ada banyak macam hal yang dapat membuat kita itu bergembira, macam-macam ya, pasti berbeda tiap orang. Gembira ketika tim unggulannya menang, ya, Argentina menang, ya, melawan Belanda. Prancis menang melawan Inggris misalkan ya, timnya Prancis yang mendukung senang, gembira. Suasana seperti itu kalau Piala Dunia saat ini. Kalau anak-anak ya senang kalau misalkan sudah naik kelas, sudah mendekati liburan akhir tahun, senang nanti ada liburan, nggak sekolah lagi sementara. Dan berbagai macam kegembiraan lain dapat diperoleh, misalkan dapat hadiah gembira, secara gratis dikasih hadiah sepeda ataupun apalah ya itu. Macam-macam alasan dapat bergembira. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam suasana gembira ini kita diingatkan oleh Tuhan, diajak untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk nanti kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bagaimana persiapannya? Persiapannya bukan sekedar secara fisik, ya. Kalau secara fisik kita persiapan Natal, mungkin sudah merancang nanti Natal itu mau dirayakan seperti apa ya. Mau bersama keluarga, ataupun mau misa di mana, mau pakai baju apa, beli baju yang baru, dan seterusnya. Panitia Natal juga sudah mulai mempersiapkan perayaan Natal nanti. Itu persiapan-persiapan fisik. Namun selain persiapan fisik itu ada persiapan batin menurut hemat saya. Persiapan rohani. Secara batin, secara rohani, apakah kita sudah mempersiapkan diri nanti untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Hati batin kita dibersihkan, disucikan secara rohani dengan lebih bertekun berdoa, lebih bertekun merenungkan sabda Tuhan dan berbagai macam cara. Sehingga nanti pas hari H, pas peringatan kelahiran Sang Juru Selamat, kita merayakan misa, hati kita sungguh siap, sehingga selain bergembira, kita juga mantap untuk merayakan hari raya Sang Juru Selamat kelahirannya yang kita rayakan bersama nantinya. Itu persiapan batin. Tidak sekedar fisik, tetapi batin, hati juga perlu dipersiapkan dengan berbagai macam cara yang dapat kita upayakan bersama ataupun secara pribadi. Ya, misalkan ada yang mengadakan rekoleksi secara khusus menjelang hari raya Sang Juru Selamat. Ada yang kemudian punya niat untuk menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat, dan juga berbagai macam cara lain persiapan secara batin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita di Minggu Advent yang ketiga ini selain bergembira, bersukacita, kita juga berusaha mempersiapkan diri kita masing-masing nanti menyambut peringatan kelahiran Sang Juru Selamat, sehingga tidak secara fisik kita siap, tetapi secara batin hati kita pun siap nanti menyambut Kristus yang hadir atau yang kita rayakan kelahirannya, sehingga karunia Tuhan turun ke atas kita dan juga Tuhan senantiasa menyertai kita dan juga keluarga. Semoga karunia Tuhan senantiasa bersama dengan Anda dan keluarga, dan Roh Kudus membantu kita agar kita mampu mempersiapkan diri mulai saat ini dan hari-hari berikutnya dengan baik untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus kita. Dengan kekuatan dan terang sabda yang kita renungkan bersama itu, sekarang mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi dengan bersama-sama kita mendoakan